Pemirsa, masih banyak di antara kita yang mengalami kesulitan dalam membedakan produk keuangan yang beredar pada saat ini. Dampaknya, tidak jarang kita memilih produk keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Pilih yang mana? Tabungan, investasi, atau proteksi? Itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya, Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Pak Freddy. Selamat pagi, Mbak Chandra. Pak Freddy, bagaimana kiranya kita bisa membedakan beragam produk keuangan yang ada pada saat ini, Pak? Iya, secara sederhana saat ini produk keuangan itu bisa dibagi empat ya, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yang kedua kebutuhan investasi, kemudian kebutuhan proteksi, dan yang terakhir kebutuhan kredit atau meminjam uang. Saya akan bahas tiga yang pertama ya, yang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Kenapa? Karena kita butuh sarana untuk menyimpan uang yang aman, tetapi di saat yang sama juga gampang diambil. Jadi karakteristiknya adalah kemudahan akses. Ya, contohnya tentu saja tabungan gitu, ada ATM-nya, bisa siang malam kita ambil. Yang kedua, kebutuhan investasi, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan uang kita saat ini untuk memperoleh imbal hasil yang optimal untuk digunakan di masa depan. Karakteristiknya biasanya produknya untuk lebih baik untuk jangka panjang dan potensi imbal hasilnya lebih besar, tapi sepanjang perjalanannya bisa berfluktuasi. Contohnya reksadana. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk proteksi, artinya kebutuhan untuk memperoleh penggantian jika terjadi kehilangan. Kehilangan kesehatan yang ujungnya adalah kehilangan produktivitas misalnya, kehilangan rumah atau harta gitu ya, rumah, kendaraan bermotor, kendaraan gitu. Itu adalah kebutuhan proteksi. Karakteristiknya ada yang namanya polis asuransi atau kontrak antara nasabah dengan si pemberi jasa tersebut. Oke, jadi kalau begitu dari ketiga hal tadi, tabungan, investasi, dan proteksi, mana kiranya harus kita dahulukan untuk dimiliki? Yang harus kita dahulukan yang pertama tentu saja kebutuhan likuiditas, karena mau tidak mau kita harus bertransaksi gitu ya. Bahkan sejak dini pun kita sudah bisa membiasakan kepada anak kita misalnya untuk mengelola uang sakunya di tabungan. Nah, setelah kebutuhan likuiditas tersebut produknya terpenuhi, berikutnya adalah investasi dan proteksi, dan sebaiknya bisa langsung bersamaan dua-duanya. Dilakukan sekaligus bersamaan. Kenapa begitu? Ini yang menarik, yang banyak masyarakat salah kaprah gitu ya, punya sejumlah uang, kemudian berpikir yang mana dulu nih, uangnya hanya cukup untuk salah satu gitu, untuk investasi atau untuk proteksi. Padahal kemampuan kita untuk berinvestasi, mengumpulkan uang itu juga harus dilindungi. Jiwa kita, produktivitas kita juga harus dilindungi. Jadi sebaiknya bareng-bareng aja gitu. Uangnya hanya cukup, misalnya masih belum terlalu banyak, dibagi dua saja. Tapi nanti seiring dengan uang kita bertambah, gaya hidup kita bertambah, proteksi kita juga bertambah pelan-pelan. Oke, saat ini kan banyak yang ditawarkan tentunya ini produk-produk keuangan gabungan, investasi bergabung dengan proteksi. Sebaiknya kita memilih produk-produk gabungan seperti ini atau sebaiknya terpisah? Oke, betul sekali Mbak Chandra, saat ini tuh ada proteksi digabung dengan investasi yang namanya contohnya unit link. Di lain pihak ada juga gabungan investasi tapi mirip, sangat liquid, mirip dengan tabungan, contohnya reksadana pasar uang gitu. Nah, kalau kita memilih produk gabungan, produk yang dibundling, yang kita harus pikirkan adalah analoginya mirip seperti kalau kita membeli menu paket combo di restoran cepat saji gitu ya. Kita harus memilih yang harganya jadi lebih murah kalau digabung atau manfaatnya lebih banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar menanyakan ke pemberi jasa, kalau beli terpisah manfaatnya apa, kalau digabung manfaatnya apa. Tetapi yang harus kita penuhi atau kita perhatikan sebaiknya kita memiliki tiga-tiganya. Liquidity, likuiditas, kemudian investasi, dan kemudian diamankan dengan proteksi. Baiklah Pak Freddy, terima kasih banyak atas kehadirannya ya Pak. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh